series adaptasi game itu bisa dibilang sama kayak gambling atau judi ya. Kita bisa menang, bisa kalah, bisa dapat series yang bagus dan bisa dapat series yang jelek banget lah. Contohnya Halo, The Witcher atau Resident Evil. Kita bisa namakan banyak. Tapi yang kita bicarain kali ini yaitu Fallout. Surprisingly ini series bagus banget sih. Dari trailernya sendiri aku ngeliat juga bagus, dan walaupun agak ada sisi skeptik, tapi show ini membuktikan kita semua salah ya. Aku sendiri fans dari Fallout franchise, aku mainin gamenya dan aku suka banget gamenya, aku ngefans banget. Aku awalnya nggak mau terlalu bersemangat gitu ya, karena takut dikecewakan. Tapi oh boy, kita dibuktikan salah, dan ini show bagus banget sih menurut aku. Menurut aku mereka berhasil banget sih ini nunjukin dunia Fallout yang nuclear waste tapi retro dan futuristik seperti gamenya, seperti yang kita bayangin. Itu benar sukses banget sih. Gak cuma dunianya aja, tapi karakternya juga. Aku kaget banget sih, nggak ada karakter yang jelek, nggak ada karakter yang kita nggak suka atau benci di sini. Semuanya menurut aku benar-benar likable sih karakternya, dan ditulis dengan baik juga sih. Dan bagi yang belum nonton seriesnya, jangan takut, ini reviewnya bebas spoiler kok. Jadi aku ceritain dulu baseline ceritanya, yaitu berawal dari Vault Dweller yang namanya Lucy. Jadi vaultnya dia ini diserang ya sama Ryder dari permukaan, dan ayahnya diculik. Jadi misi Lucy ini menemukan ayahnya yang diculik itu. Jadi basically sama dengan quest Fallout 3 dan Fallout 4 ya ini ya. Jadi ya bener-bener mirip gamenya lah. Banyak banget referensi dari game, fan service-nya banyak banget. Jadi aku sebagai Fallout fans itu bener-bener senang banget ya. Hatiku berbunga-bunga setiap ditunjukin reference di series ini. Di series ini kita diperkenalkan dengan 3 karakter utama, yaitu Lucy, si Vault Dweller yang optimis dan naif bisa kita bilang. Yang kedua kita dikenalkan dengan si Goal, si bounty hunter yang sebenarnya hidupnya udah lama ya. Dia ini ruthless, dia kejam, tapi kita ini bisa lihat dia ini orang yang disakiti dulu aja. Yang ketiga kita dikenalkan dengan Maximus, anggota Brotherhood, yang kita bisa lihat dia ini idealis dan sebenarnya dia berusaha melakukan hal yang benar gitu ya. Dan benar-benar menurut aku karakter di sini semuanya likable banget sih, nggak cuma main karakter dan side karakter juga, seperti adanya Lucy, si Norm itu. Dia berusaha berani dan berusaha ngelakuin sesuatu yang kita di game pun nggak pernah lakuin, yaitu ngebaca komputer. Anjir, aku nggak pernah ngebaca sama sekali sih komputer. Dia selama series itu kerjanya cuma baca komputer. Salut banget sih buat dia. Gak cuma dunia dan ceritanya juga, tapi actingnya juga menurut aku top notch banget sih. Acting dari Normnya, side karakternya, main karakternya juga, apalagi The Goal. Menurut aku The Goal best part sih dari series ini, karena dia badass banget, dan si aktor pemain Goalnya ini, Walton Goggins, ini benar-benar gila sih. Dia menurut aku salah satu aktor underrated zaman sekarang sih, karena dia basically memainkan satu karakter yang sama tapi 2 versi yang berbeda gitu, dari dia yang sebelum kena bom dan setelah dia jadi Goal. Itu karakter yang berbeda banget sih. Jadi amazing banget sih dia performanya, salut banget. Dan bukan berarti aku bilang yang lainnya jelek ya, semuanya bagus banget. Actingnya bener top notch beneran. Ceritanya juga, karakter progressionnya semuanya bagus banget sih. Surprising banget, karena sekarang kita ngelihat adaptasi game atau apapun kayak nggak berharap banget gitu, karena kita tahu bakal dikecewakan. Tapi ini benar-benar mereka berhasil banget menurut aku. Dari dunia Fallout yang dark, yang grim dan satire komedi, itu semua aspek menurutku benar-benar berhasil. Tapi walaupun series ini bagus banget, nggak berarti dia series ini tanpa flaws ya. Series ini ada flawsnya, dan menurut aku yang satu agak ada di beberapa scene yang ada bagian hutan-hutan gitu, atau ada rumput-rumput. Dan menurut aku Wasteland nggak ada gitu. Di aku main game pun nggak pernah lihat ada rumput dan hutan-hutan gitu. Jadi mungkin itu hal kecil sih, cuma ya itu aja minor complaint. Dan dari yang aku tahu, orang-orang pada nggak suka sama plotnya bagian
akhir sih. Ini aku ngehindarin spoilernya. Ada bagian plot yang agak questionable sih. Menurut aku juga agak itu kayak kok gini gitu. Pokoknya basically gitu sih. Dan ada yang mungkin fans Fallout yang mempertanyakan plotnya ini arahnya kemana, karena di game kan, di ending gamenya kan ada banyaknya. Jadi menurut aku masih nggak tahu gitu sih, show-nya ini bakalan ngambil ending yang mana dari game-game sebelum, timeline sebelumnya itu kan. Jadi ya itu menurut aku sih, karena ini show-nya belum berakhir ya, jadi kita masih lihat dulu akhirnya kemana. Jadi direksinya bakalan kemana, ceritanya juga, apalagi menyangkut Fallout New Vegas, karena ada di series ini ya. Aku nggak mau ngindarin spoiler, tapi yang jelas ada New Vegas di sini, dan itu yang menurut aku banyak yang agak kurang setuju gitu direksinya. Tapi overall ini series bagus banget sih. Yang jelas series ini fun banget, banyak fan service, dan stay true banget deh sama source materialnya. Walaupun ada beberapa yang plot yang questionable, tapi sekali lagi yang aku bilang, karena kita belum tahu full direksinya gimana, bakalan kemana show ini, kita lihat season 2 nya bagaimana. Jadi ya buat plot kita lihat dulu gitu. Tapi yang jelas mereka berhasil banget dari semuanya, apalagi bagian fan service ya. Dan yang aku kaget itu Fallout itu kan gamenya emang agak gory ya, emang agak ya gitu bloody banget gitu kan. Aku kaget di show ini lebih bloody lagi, lebih gory lagi, dan itu fun banget sih. Apalagi momen fights-nya ternyata ada gitu. Mereka berhasil menerapkan fights ini di series ini. Fights itu kalau ada yang nggak tahu, jadi itu kayak fitur di game yang kita bisa nge-slow-mo dan nargetin musuh spesifik area di bagian tubuhnya, dan itu bisa meledak gitu lah istilahnya, bisa hancur dan gory lah gitu. Dan mereka berhasil banget, mereka nail banget fights di series ini. Dan slow-mo-nya juga nggak kayak slow-mo Zack Snyder yang gak abis-abis dan meaningless. Slow-mo-nya di sini keren banget nih, beneran. Kayak gory meledaknya itu parah deh kerennya, harus lihat sendiri deh pokoknya. Sekali lagi masalah plot, aku bukan nerds-nya Fallout ya, aku nggak baca semua fandomnya, tapi yang jelas masalah plot kita lihat dulu di season selanjutnya, karena menurut aku benar-benar bagus. Dan ya mereka berhasil banget mewujudkan series ini, dan ya aku senang banget sebagai fans Fallout sejati. Nggak sejati amat sih, karena aku nggak benar mainin semuanya, tapi aku suka banget series ini. Dan yang aku bingung, kenapa masih ada gitu ya series adaptasi yang nggak ngikutin source material gitu. Dari awal kan yang membawa kita atau membuat kita tertarik ke suatu IP itu adalah keoriginalitasnya IP ini kan, dan itu nggak perlu diubah gitu loh. Kalau mau menambahkan suatu oke lah, tapi kalau diubah-ubah kayak Halo yang kabarnya itu series dijadikan timeline baru, itu aneh banget gak sih. Dan untungnya aku bersyukur banget Fallout ini mereka stay true sama materialnya. Dia ngebawa juga Bethesda dan Todd Howard, jadi aku senang banget mereka full involved, jadi bener-bener ngikutin source material. Dan ya aku heran aja kenapa nggak ngikutin source material aja gitu loh. Ya itu aja menurut aku series Fallout. Aku kasih rating 8,5, bagus banget. Gimana menurut kalian? Terus di kolom komentar, subscribe, dan peace. Thank you semuanya.